Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik pembahasan kita pagi ini yaitu seputar klaim asuransi jiwa. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pagi Mbak Chandra. Pak Jeffrey, ini tidak sedikit masyarakat yang masih kurang paham mengenai klaim asuransi jiwa. Barangkali bisa dijelaskan lebih detail Pak. Klaim asuransi jiwa itu pada dasarnya adalah permintaan resmi kepada perusahaan untuk membayarkan sesuai dengan ketentuan daripada polis. Klaim itu bisa dilakukan atau diminta kepada perusahaan apabila terjadi risiko terhadap tertanggung. Tertanggung itu adalah orang yang dipertanggungkan dalam polis. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu berbeda-beda, itu menentukan batasan waktu berapa lama klaim itu harus dimasukkan. Klaim apa saja sih Pak yang bisa dibayarkan pada saat itu juga? Klaim yang bisa dibayarkan itu tergantung dari ketentuan daripada polis yang dibeli, Mbak. Kalau dia membeli polis asuransi kesehatan, maka apabila terjadi perawatan rumah sakit, maka dia bisa mengajukan klaim. Atau asuransi kecelakaan. Nah, apabila terjadi kecelakaan, maka orang tersebut bisa melakukan klaim. Tergantung dari jenis polis yang dia beli, Pak. Tergantung dari polis yang dia beli, tapi terkadang juga ada klaim-klaim tertentu yang harus diperiksa atau diinvestigasi lebih lanjut oleh perusahaan asuransi. Katakan begitu ya Pak Jeffrey ya, yang seperti apa sih? Oke, klaim investigasi itu sebenarnya adalah proses kita untuk mencocokkan antara data yang di dalam polis dengan data dan yang sebenarnya. Memang kadang-kadang investigasi itu memerlukan pihak ketiga. Misalnya pihak rumah sakit, atau pihak keluarga, atau orang-orang dekat. Nah, proses investigasi itu sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang ditulis dalam polis itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejujuran pada saat awal mengisi data-data daripada polis. Tapi juga ada sentimen dari pihak luar ini barangkali ya Pak Jeffrey yang mengatakan bahwa ini pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ini cuma berupa cara supaya tidak usah membayar klaim. Bagaimana tanggapan Pak Jeffrey? Intinya begini dulu, perusahaan asuransi itu sebenarnya pasti akan membayar klaim asalkan sesuai dengan ketentuan daripada polis. Kalau sampai terjadi investigasi itu biasanya karena ada ketidaksesuaian data. Nah, perusahaan asuransi itu bangga sebenarnya bisa memberikan klaim. Karena perusahaan asuransi itu perusahaan yang memberikan bukti, bukan janji. Justru pada kondisi-kondisi terjadi risiko itulah sebuah perusahaan asuransi itu sangat dipentingkan. Nah, pada akhirnya jika dalam perjalanannya terjadi perselisihan antara pengaju klaim dan juga perusahaan asuransi, penyelesaiannya bagaimana biasanya? Kalau terjadi sampai ada perselisihan atau ada mungkin ketidakcocokan, yang paling utama itu biasanya kita lakukan pertemuan dengan antara perusahaan dengan pihak ahli waris. Kita biasanya meminta mungkin ada fakta-fakta atau data-data yang belum lengkap. Itu yang kita minta daripada klien. Nah, apabila ini secara kekeluargaan tidak bisa diselesaikan, maka mereka bisa melaporkan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Apabila itu juga tidak selesai, maka kita bisa meneruskan kepada OJK sebagai pengawas. Biasanya klaim pada akhirnya dibatalkan atau tidak di-approve oleh perusahaan asuransi, itu alasannya kenapa ya Pak ya? Kebanyakan kalau seperti itu, kebanyakan antara data yang kita berikan dengan kenyataan itu berbeda. Jadi contoh yang simpel, ada orang yang sudah sakit, mengidap sakit, pada saat membeli polis asuransi ditanyakan sakit, dikatakan tidak. Ternyata 1 tahun kemudian sang tertanggung ini meninggal. Nah, masa ini disebut masa convertible period. Ini memang seringkali terjadi seperti begitu. Oke, sebetulnya dari proses hingga pengajuan klaim hingga klaim dibayarkan itu berapa lama Pak? Apabila data-datanya lengkap, ini bervariasi juga tergantung kompleksitas daripada klaim. Kalau klaim-klaim yang sederhana itu dalam waktu 14 hari kerja sudah bisa kita bayarkan. 14 hari kerja biasanya. Tapi ada juga klaim yang bisa lebih cepat. Contoh klaim untuk jatuh tempo. Itu juga termasuk klaim. Itu tidak ada risiko. Saya membeli polis 20 tahun, sudah jatuh tempo, saya ajukan klaim. Itu dalam waktu 1 minggu sudah bisa keluar. Baiklah Pak Jeffrey, terima kasih banyak atas informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.